Hai sobat berkuliah, kita kasih solusi buat soal ini. Jadi di sini kita dikasih soal, jika akar 2 plus 4 sama dengan 2 akar 2, nilai A sama dengan berapa? Nah teman-teman di sini lihat, 2 akar 2 itu bisa kita tulis sebagai akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 kali akar 2 tentu saja dalamnya bisa dikalikan. Jadinya akar 4 kali 2 sama dengan akar dari 8. Nah, di sini tadi kita sudah punya akar 8 itu sama dengan akar dari 2A plus 4. Maka dari itu di sini kita bisa tulis 8 itu sama dengan 2A plus 4. Lalu 2A itu bisa sama dengan 8 minus 4. 2A sama dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan 2. Mudah sekali. Jawabannya adalah yang A. Nah, jadi di sini dikasih titik K 6,N terletak pada grafik fx sama dengan 2x plus 4 per akar dari x kuadrat minus 2x min 8. Nah, pertanyaannya nilai n itu sama dengan berapa? Nah, di sini teman-teman lihat kan di sini kan x, y ya, teman-teman. Nah, di sini x, y dan grafik fx itu sama dengan 2x plus 4 dan seterusnya. Fx itu kalau misalkan teman-teman ingat, dia kan sama dengan y ya. Nah, berarti dia y sama dengan 2x plus 4 per akar dari x kuadrat minus 2x minus 8. Lalu di sini kita bisa masukkan saja titik K. Nah, K-nya kan 6,N nih. Ya sudah, berarti kita masukkan Y-nya tuh N sama dengan 2 kali 6 plus 4 per akar dari 6 kuadrat minus 2 kali 6 minus 8. Nah, kita lanjutkan. 2 kali 6 adalah 12 tambah 4 per 6 kuadrat itu 36 minus 12 minus 8. Oke, nah di sini 12 tambah 4, 16 per 36 minus 12, 24 minus 8 ya akar 16. Akar 16 teman-teman tahu kan dia 16 per 4 sama dengan 4. 16 bagi 4 4 teman-teman. Jawabannya yang D. Nah, di sini kita dikasih grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat minus 16 dan garis bx minus 2y plus 16 sama dengan 0. Mereka berpotongan di dua titik berbeda yaitu A, MN dan B min 4S. Nah, garis I melalui kedua titik tersebut. Nah, pertanyaannya nilai B itu berapa? Nah, teman-teman sini kita punya grafik GX dan garis yang udah dikasih itu berpotongan di dua titik yang berbeda nih teman-teman. Nah, berarti di sini kita bisa samakan mereka. Nah, tapi sebelum itu kan di sini kan kita punya GX sama dengan X kuadrat minus 16. GX itu berapa? Ya GX itu Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat minus 16. Nah, di sini kita punya juga BX minus 2Y plus 16 itu 0. Nah, berarti di sini kita bisa ganti dia menjadi 2Y sama dengan BX plus 16 nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung samakan jadi Y saja ya. Y sama dengan B per 2X plus 16 per 2, 8. Nah, di sini kita sudah punya Y sama dengan X kuadrat minus 16 dan Y sama dengan B per 2X plus 8. Nah, kita samakan saja Y-nya. Maka di sini Y sama dengan Y ya teman-teman. Nah, jadinya X kuadrat minus 16 itu sama dengan B per 2X plus 8. Nah, di sini bisa kita lanjutkan dia menjadi X kuadrat minus B per 2X sama dengan 24 nih teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa kalikan saja mereka dengan 2 biar B per 2-nya hilang ya teman-teman. Nah, di sini kita jadinya 2X kuadrat minus BX karena 2 kali setengah itu 1 sama dengan 24 kali 2, 48 teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya 2x kuadrat minus bx sama dengan 48. Nah, lalu kita harus apain lagi teman-teman? Nah, di sini kita punya b itu kan minus 4,s. Nah, berarti di sini salah satu x-nya itu minus 4. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan saja minus 4-nya. 2 kali minus 4 kuadrat itu 16 ya teman-teman. 2 kali 16 minus b dikali minus 4 sama dengan 48. Nah, bisa kita lanjutkan dia menjadi 2 kali 16, 32. Lalu di plus 4B karena minus ketemu minus jadinya plus sama dengan 48. Nah, di sini kita bisa lanjutkan langsung ke atas. Jadinya 4B itu sama dengan 48 minus 32, 16. Sehingga kita dapatkan B-nya itu sama dengan 4. Oke, ketemulah jawabannya yang D. Nah, di sini kita diminta mencari nih gradien garis I itu berapa. Nah, teman-teman di sini kita punya garis I itu melalui kedua titik tersebut ya. Kedua titik tersebut apa? A dan B. Nah, teman-teman mungkin ingat ada garis yang berpotongan di dua titik berbeda. Nah, garis apa? Ya garis ini, teman-teman. Nah, dia kan berpotongan di dua titik berbeda. Nah, titik-titik itu apa? A dan B. Nah, garis I melalui kedua titik tersebut. Nah, ketahuan dong berarti kesimpulannya apa? Ya berarti garis I itu ini, garis I itu yang ini. Set, 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 set. Nah, itu garis I. Nah, sebelumnya kita sudah mencari B itu kan sama dengan 4 ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita masukkan saja. Nah, di sini 4x minus 2y plus 16
itu sama dengan 0 ya berarti teman-teman. Nah, di sini kita bisa bentuk dia menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, gradiennya yang mana? Ya gradiennya M, yang ini. Kita akan mencari nilai itu, sehingga di sini bisa kita susun ulang. Nah, di sini kita punya, ya kan 2Y sama dengan 4X plus 16 ya teman-teman. Nah, lalu kita masing-masing bagi 2, berarti jadinya Y sama dengan 4 per 2, 2X. 16 per 2, 8. Nah, di sini kita punya gradiennya itu 2, M-nya sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, di sini kita punya persamaan garis yang tegak lurus pada garis I dan melalui titik 1,1 adalah berapa? Nah, teman-teman, tadi kan sebelumnya di sini kita sudah punya garis yang melalui kedua titik, yaitu garis I, itu sama dengan Y sama dengan 2X plus 8. Nah, di sini kita sudah punya. Nah, lalu di sini kita diminta mencari persamaan garis yang tegak lurus. Tegak lurus artinya apa, teman-teman? Ya berarti gradiennya itu sama dengan minus 1 per gradien yang garisnya itu. Nah, sini sama dengan minus 1 per 2. Nah, berarti di sini gradien terbarunya itu minus setengah. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui kalau rumus umumnya itu kan Y sama dengan MX plus C. Ya sudah, kita masukkan saja M yang baru yaitu min setengah. Y sama dengan minus setengah X plus C. Nah, di sini bisa sama-sama kita kali 2 ya teman-teman. Sini sama-sama kita kali 2, jadinya 2Y sama dengan minus X plus 2C. Nah, di sini kita sudah punya 2Y sama dengan minus X plus 2C. Nah, kalau misalkan kita lihat opsi, dia kan semua sukunya di satu sisi. Ya sudah, kita jadikan semua di satu sisi juga. Berarti dia jadinya X plus 2Y minus 2C itu sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari yang polanya sama. Kita lihat yang A itu kan X plus 2Y minus 3 sama dengan 0. Oh ya, ini sudah sesuai dong. Di sini kan ada X plus 2Y-nya. Ya, ini juga sudah ada X plus 2Y-nya. Ya sudah, berarti kita tidak perlu cari C-nya. Dapatlah kita jawabannya yang A. Nah, di sini ada soal di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 24 kuadrat plus 72 dan 30 kuadrat minus 150 itu berapa? Nah, teman-teman, di sini mungkin insting pertamanya itu untuk ya sudah kita kalikan, terus kita tambah, terus kita cari faktor persekutuannya itu berapa aja. Tapi teman-teman, aku pengen stop melakukan itu dan kita gunakan cara yang lebih mudah. Nah, di sini kita punya 24 kuadrat plus 72. Nah, di sini bisa kita tulis apa, teman-teman? Ya, berarti kita bisa tulis 24 kan kali 24. Terus ditambah 72 itu 24 kali berapa? Kali 3 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa punya sama dengan kan 24-nya bisa kita keluarin. Sisanya 24 plus 3 dong. Berarti di sini kita bisa punya 24 kali 27. Nah, 24 kali 27 bisa kita pecah lagi nggak sih? Ya bisa dong. 24 itu berapa? 24 itu kan 4 kali 6 nih, teman-teman. Lalu 27 berapa? Ya, kita bisa kali 3 kali 3 kali 3. Tapi di sini kita bisa langsung sederhanakan jadi 3 pangkat 3. Ya, boleh kan, teman-teman? Nah, 4 itu kan 2 kuadrat. 2 kuadrat kali 6 itu 2 kali 3. Kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 kuadrat kali 2 ya 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 pangkat 3 ya 3 pangkat 4, teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya hasil sederhananya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini 30 kuadrat minus 150 ya bisa kita tulis 30 kali 30 ya. Lalu di minus 150 itu berapa? Nah, 150 itu 30 kali 5, teman-teman. Ya sudah, kita hitung aja 30 kita keluarkan jadi 30 minus 5. 30 minus 5 itu berapa? 30 kali 25. Nah, di sini bisa kita pecah lagi. 3 itu berapa? 30 itu berapa? 3 kali 10 kali 25, 5 kuadrat. Nah, di sini bisa kita hitung di sini ya 2 kali 3 kali 5 ya. 10-nya kita jadikan 2 kali 5 dikali 5 kuadrat. Nah, di sini 2 kali 3 kali 5 kali 5 kuadrat 5 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah punya nih faktor-faktor sederhananya. Ya, lebih ke faktor-faktor primanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita punya yang faktor persekutuannya. Yang pertama 1. Ya, tentu saja benar ya, teman-teman. Karena di sini pasti ada kali 1. Di sini pasti ada kali 1 juga. Ya, pasti dia benar. Selanjutnya itu 2. 2 ini juga masing-masing juga sudah ada nih. Ya sudah, masuk. Lanjut yang ketiga. Itu yang 3. Ya, 3 tuh ada juga. Ini ada, ini ada. Nah, itu kita jadikan 3. Benar. Nah, lalu 6. Apakah ada? Ya, ada. Ini kan ada 2 kali 3. 2 kali 3 kan ada jadi 6. Di sini juga ada 2 kali 3 jadi 6. Oke, dapatlah kita. 6 itu juga benar. Nah, semua pilihan itu benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, di sini ada soal jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat dan sin alfa sama dengan 3 per 5, di antara pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Nah, teman-teman, di sini ada soal trigonometri. Nah, teman-teman, aku ingin teman-teman mengingat ini. Set, set.
Nah, ini kan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 0 kurang dari alfa kurang dari 90. Nah, itu berarti dia di kuadran, ya of course di kuadran 1. Karena 0 kan startnya di sini. Terus ini 90. Lalu ini 180 dan ini 270. Nah, di sini 0 sama 90 itu di kuadran 1. Kuadran 1 itu artinya apa, teman-teman? Artinya semuanya itu positif. Nah, semuanya itu positif. Tapi kalau misalkan kuadran 2 itu kan kita sudah tahu dia hanya sinnya yang positif. Lalu di sini tanya positif dan yang terakhir ini cosnya positif. Nah, tapi karena ini kita dimintanya di kuadran 1, ya sudah, berarti semuanya positif. Nah, selanjutnya di sini ada sin alfa 93/5. Ya sudah, kita gambar segitiganya. Set, set, set. Nah, di sini alfa. Alfa, sin itu demi, sin demi, depan per miring. Berarti di sini 3, 5. Nah, triple trigonometri harus diingat. 3 sama 5 temennya siapa? 4. Nah, di sini 4. Maka dari itu kita bisa hitung cosnya dan tannya juga. Nah, di sini cos itu kan cos sami. Cos itu samping per miring. Berarti cosnya itu sama dengan 4/5, teman-teman. Nah, di sini apakah benar? Oh ya, benar. Tentu saja benar. Selanjutnya, yang kedua. Tan alfa itu sama dengan 4/3. Apakah benar? Tan itu kan depan per samping. Tan desa. Nah, di sini berarti depannya 3/4, sampingnya 4. Nah, di sini tan 3/4, tapi nomor 2 itu tanya 4/3. Oh ya, berarti otomatis salah. Nah, jadi di sini kan kita diminta mencari pernyataan yang benar. Berarti yang kalau misalkan ada pernyataan 2, ya pasti otomatis salah. Kita cek. Yang A opsinya ini salah. Yang nomor 1, yang A pasti salah karena ada duanya. Yang B juga salah. Lalu yang C sama D aman ya karena mereka nggak ada duanya. Yang terakhir E pasti salah karena semua pilihan ya pasti termasuk 2. Nah, di sini jawabannya antara C dan D, 1 dan 4 atau 1 saja. Nah, di sini kita akan mengecek 4. Nah, apakah 3 perlu dicek? Ya nggak perlu, karena kan sisanya kan 1 dan 4 dan 1 saja. Nah, di sini kita cek yang keempat. Sin alfa kurang dari cos alfa. Sin alfa itu 3/5, cos alfa 4/5. Apakah kurang dari? Oh ya, benar. Oke, berarti jawaban nomor 4 benar. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, di sini ada segi 4 ABCD merupakan persegi panjang dengan AB sama dengan 6 dan BC sama dengan 2. Nah, di sini bisa kita gambar saja. AB-nya itu 6, BC-nya 2 ya. Di sini A, B, C, D. Nah, di sini AB-nya 6, CB, CB-nya 2. Nah, di sini kita punya daerah persegi panjang memiliki keliling K1. Nah, di sini berarti K1-nya berapa? Ya, K1-nya gampang aja. Kan 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Berarti jadinya 16. Nah, K1-nya 16. Lalu kita punya titik R itu terletak pada sisi BC. Nah, BC-nya nggak tahu di mananya, tapi ya sudah kita gambar saja titik R-nya kira-kira mungkin di sini. Nah, kira-kira di situlah. Ini R. Nah, sehingga keliling daerah ARB itu K2. ARB itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Kelilingnya itu K2. Nah, di sini manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya itu K1 per K2, Q-nya 5/9. Nah, di sini kita akan menghitung keliling ARB terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita misalkan RB ini itu X. Nah, berarti kalau misalkan alasnya 6, tingginya X, berarti sisi miringnya berapa? Ya, kita tinggal gunakan Pythagoras. Akar dari 6 kuadrat 36. Lalu ditambah X kuadrat. Oke, nah di sini kita punya akar 36 X kuadrat. Ya, itulah pokoknya. Nah, lalu di sini kita punya 6 dan X juga. Nah, kita akan mencari keliling, ya sudah kita tambah semuanya. Berarti K2 itu sama dengan 6 plus X plus akar dari 36 plus X kuadrat. Nah, di sini kita sudah punya K2-nya. Tapi kita kan nggak tahu X-nya itu berapa. Terus kita ngerjainnya gimana? Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan. R itu kan titiknya di antara B dan C. Nah, di antara B dan C itu dia sisinya kan 2 cm ini ya, teman-teman. Nah, berarti panjangnya X otomatis dia antara 0 dan antara 2 dong. Dia nggak bisa kurang dari 0, dia nggak bisa lebih dari 0 kan. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan min dan max. Minnya apa, maxnya apa? Ya, kita lihat. Minnya kan pasti 0 ya. Di sini minnya itu ketika dia X-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa gunakan K2 itu sama dengan 6 plus 0 nggak usah dihitung, plus akar dari 36 plus X kuadrat. X-nya kan 0 ya, sudah berarti 36 plus 0 ya 36. Sama dengan 6 plus 6. 6 plus 6 sama dengan 12. Nah, di sini minimalnya dia akan mendapatkan 12. Nah, itu minimal. Maksimalnya berapa? Ya berarti maksimalnya ketika X sama dengan
2 teman-teman. Maka K2 itu sama dengan 6 plus 2 plus akar dari 36 plus X kuadrat adalah 4. Nah, di sini berarti jadinya 8 plus akar dari 40 teman-teman, sama dengan akar dari 40 itu kan akar 4 kali akar 10. Akar 4 itu 2. Berarti di sini kita tulis 8 plus 2 akar 10. Nah, di sini kita punya minimalnya 12, tapi maksimalnya 8 plus 2 akar 10. Nah, di sini akar 10 itu kan kurang lebih kira-kira sekitar 3,1-an gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita misalkan aja, di sini kan 8 plus 2 kali ya 3,1 lah kira-kira, atau mungkin 3,2. Nah, kita ganti 3,2 saja ya. Nah, di sini kita punya 8 plus 6,4 sama dengan 14,4. Nah, di sini adalah luas maksimalnya. Nah, di sini 12 dan 14,4. Ya sudah, kita masukkan saja. K1-nya kan tadi 16. Per K2-nya berapa? 12. Nah, di sini 12 ya. Nah, di sini kan bisa kita sederhanakan dia jadi kira-kira 1/3 lah. Dari 4/12. 4/12 jadi 1/3. Nah, 1/3 ya pasti dia lebih dari 5/9 ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjutkan. Selanjutnya 14,4. Nah, di sini 16/14,4 teman-teman. Nah, ini kita bisa sederhanakan dia ya, dia juga jadi 14,4 misalkan kita jadikan 14 aja. Berarti di sini jadinya sekitar 1/7 dari 2/14. Ini 1/7 ya pasti dia lebih dari 5/9 ya teman-teman. Berarti jelas banget ketika P-nya K1 per K2 ya dia pasti selalu lebih dari 5/9. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, di sini ada untuk setiap bilangan M, N, A, B, T, dan U itu didefinisikan ya itulah ya teman-teman, banyak ya. Nah, diketahui K adalah bilangan bulat genap dan R adalah bilangan bulat ganjil. Nah, di sini kan K itu bilangan bulat genap, R itu bilangan bulat ganjil. Nah, berarti kita bisa tulis dia sebagai apa? Ya, misalkan K itu bisa kita tuliskan sebagai 2X, karena 2 dikali berapa aja kan pasti jadinya genap. Nah, satunya ya kita tulis saja 2X plus 1. Ya kan, karena genap, kalau misalnya kita tambah 1, ya pasti jadinya ganjil. Oke, kita sudah punya itu. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan hubungan antara kuantitas P dan Y berikut. Oh, mungkin R-nya jangan 2X ya, 2Y. Karena kita belum tahu apakah dia sama atau beda. Nah, di sini kita bisa masukkan saja. Nah, di sini kan ada operasinya yang sudah kita berikan ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Jadinya di sini kan M. M itu berapa? K. Dikali T-nya berapa? T-nya itu 3. B-nya berapa? R. Ya sudah, ini dikurung, diminus A kali U. A-nya 2, U-nya 4. Di plus N-nya berapa? N-nya 6. B-nya R. Sehingga diminus M-nya itu K dikali A-nya berapa? 2. Nah, di sini kita sudah punya. Maka dari ini kita bisa hitung dia menjadi 3 KR ya, minus 2 kali 4 8 plus 6R minus 2K. Nah, di sini kita sudah punya K sama R-nya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini 3KR itu berapa? Ya, berarti 3 kali 2X kali 2Y plus 1. Nah, ini kita giniin ya. Nah, lalu kita minus 8 plus 6 kali 2Y plus 1. Lalu diminus 2K-nya 2 kali 2X. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. 3 kali 2 itu 6X. Ya, jadinya lalu 2Y plus 1. Nah, giniin dulu. Minus 8 plus 6 kali 2Y 12Y. Terus ini di plus 6. Minus 4X ya, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Dia jadinya 12XY plus 6X minus 8 plus 12Y plus 6 minus 4X. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dia menjadi 12XY, lalu kita jadikan plus 2X. Nah, kita pindah juga dia jadi 12Y, lalu di minus 2. Nah, kita sudah punya ini yang paling sederhana. Nah, mungkin ini akan aku atur ulang susunannya menjadi seperti ini. Jadi dari sini, ini kita pindah sini, ini, kita kebalik, sebentar. Ini kita pindah dari sini, set. Lalu ini yang terakhir di sini. Nah, jadi yang 12 bareng dan yang 2 bareng. Nah, di sini kita bisa hitung saja. Dia jadi 12Y keluar jadinya X plus 1 di plus 2-nya keluar jadinya X min 1. Nah, di sini terus kita harus apain teman-teman? Ya sudah, kita masukkan saja XY-nya. Nah, di sini XY-nya apa? XY-nya ya bebas. Karena apa? Karena di sini nggak ada ketentuan ya XY-nya apa, dan XY-nya itu tadi sebagai permisalannya kita. Nah, kita misalkan XY-nya sama dengan 0,0. Nah, kalau misalkan XY-nya 0,0, berarti kan dia jadinya 12 kali 0 itu 0, lalu dikali 1, 0 plus 1, tambah 2 dikali minus 1. Nah, di sini 0 kali 1 habis,
2 kali min 1, minus 2. Minus 2 itu kurang dari 12 ya teman-teman. Dari 12, karena di sini ada 12-nya. Dia kurang dari 12. Lalu di sini kita misalkan ambil lagi. Misalkan yang lain, XY sama dengan 1,1 lah. Nah, di sini kita akan tulis XY sama dengan 1,1. Sehingga dia sama dengan 12 dikali 1 plus 1 adalah 2. Ditambah 2 dikali 1 minus 1, 0. 12 kali 2, 24. Nah, 2 kali 0, ya 0. 24. Nah, 24 itu lebih dari 12 kan, teman-teman? Nah, padahal di sini dia kan ada kurang dari. Tapi di sini juga ada yang lebih dari. Ya, berarti kita tidak bisa menentukan dong di antara P dan Q itu gimana, karena dia beda, kurang dari sama lebih dari. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Nah, di sini ada sistem persamaan U, V, dan W. Dari sini bisa kita baca sendiri ya. Nah, lalu kita diberikan juga fungsi fx sama dengan 2 pangkat x min x. Nah, misalkan solusi sistem tersebut adalah U sama dengan A, V sama dengan B, dan W sama dengan C. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q berikut. Nah, di sini kita bisa mencari F A min B plus C. Nah, di sini kita akan ubah U sama dengan A, V sama dengan B, dan W sama dengan C terlebih dahulu. Sehingga di sini bisa kita tulis ulang dia menjadi A plus B min C itu kan sama dengan 5. Di sini 2A minus B plus 2C itu sama dengan 13. Dan yang terakhir, 3A plus 2B minus C itu sama dengan 16 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya nilai-nilai itu. Lalu, aku ingin teman-teman memperhatikan. Coba dilihat. A plus B min C kan sama dengan 5. Kalau semisal kita pindahkan dia menjadi A minus 5 sama dengan minus B plus C. Minus B plus C itu mirip kayak yang mana? Mirip kayak yang ini teman-teman, set dan set. Nah, di sini kita sudah punya. Maka di sini kita bisa tulis ulang dia menjadi F A minus B plus C itu sama dengan F A ditambah karena minus B plus C jadinya A min 5. Nah, di sini kita punya dia jadinya F 2A minus 5. Nah, karena di sini kita sudah menghilangkan BC-nya, kita jadikan dia jadi A, ya sudah, kita akan cari nilai A-nya saja. Cari nilai A-nya dari mana? Ya dari sistem persamaannya. Nah, di sini kita punya A-5 sama dengan min B plus C tadi ya. Nah, sekarang aku ingin menyendirikan C-nya. Berarti dia jadinya A min C min 5, A plus B min 5 sama dengan C. Nah, di sini lalu C-nya kita apain? C-nya kita masukkan ke persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Nah, di sini kita bisa masukkan dia C-nya. Sehingga dia 2A minus B plus 2 dikali A plus B minus 5. Di sini kita bisa masukkan C-nya juga. 3A plus 2B minus A plus B minus 5. Nah, ini sama dengan 13, ini sama dengan 16. Nah, di sini bisa kita pindahkan saja dia. Nah, di sini aku akan tandain dengan hitam, dan ini aku akan tandain dengan warna hijau. Nah, di sini yang hitam dulu ya. Yang hitam itu kan 2A minus B plus 2A plus 2B minus 10 teman-teman sama dengan 13. Sehingga kita bisa jadikan dia menjadi 4A plus B sama dengan 23 ya teman-teman ya. Lalu yang hijau digimanakan? Ya kita hitung juga. Dari sini 3A plus 2B minus A minus B di plus 5 sama dengan 16. Nah, di sini bisa kita jadikan dia menjadi 2A plus B itu sama dengan 11. Nah, di sini kita sudah punya 4A plus B sama dengan 23, 2A plus B sama dengan 11. Nah, kita kan diminta mencari A-nya saja. Ya sudah, kita tinggal hilangkan B-nya menggunakan eliminasi substitusi. Nah, di sini kita bisa tulis ulang dia menjadi 4A plus B sama dengan 23 dan 2A plus B sama dengan 11. Dikurangi. Nah, dikurangi dia jadinya 2A saja ya. B dan B-nya habis sama dengan 12. Nah, stop. Jangan dicari A-nya saja. Kita kan di sini kita sudah punya 2A. Ya sudah, kita masukkan saja ke sini. Sama dengan F dari 12 minus 5. 12 minus 5 sama dengan 7. Nah, berarti kita akan mencari F7. Nah, di sini F7-nya berapa? Sama dengan 2 pangkat 7 minus 7. Weh, 2 pangkat 7 itu berapa teman-teman? Oh, banyak ya. Itu kayaknya lebih dari 100 ya. Dia pasti lebih dari 100 sekian gitu. Pokoknya 100-an ya. 100-an ya. Nah, padahal Q itu berapa? Q itu cuma 10. Ya, berarti otomatis F7 itu lebih dari Q. Nah, di sini jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, di sini ada barisan aritmetika A1, A2, A3, dan seterusnya, yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 7.
Pertanyaannya, apakah A 2026 itu ganjil? Nah, di sini ada dua pernyataan ya. Nah, A1 plus A2 genap dan A2 plus A3 itu ganjil. Nah, kita akan memutuskan apakah dia itu cukup atau tidak. Nah, di sini kan kita sudah punya A1, A2, A3 itu bedanya 7. Nah, berarti di sini kan bedanya ini plus 7. Lalu di sini plus 7 dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita diminta mencari apakah A 2026 itu ganjil. Berarti kita harus mencari A1, A2, A3 itu kira-kira mereka tuh ganjil atau genap, ganjil atau genap. Nah, di sini kita bisa cari. Kalau semisal A1-nya itu misalkan dia ganjil, nah berarti seterusnya dia A2-nya apa teman-teman? Ya A2-nya genap dong, karena ganjil kalau misalnya kita tambahkan dengan 7, ganjil tambah ganjil, ya jadinya genap. Jadi sini A2-nya genap, genap akan aku tulis dengan GN. Nah lalu A3-nya apa? Ya A3-nya dia balik ganjil. Nah karena kalau misalkan genap kita tambah ganjil, ya dia jadinya ganjil. Contohnya 2 tambah 7, ya jadinya 9. Nah di sini A3 ganjil, lah berarti kan di sini dia alternate satu sama lain gitu. Nah, berarti dia seterusnya itu nanti kan jadinya dia genap, ganjil, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalkan A1-nya start ganjil kayak gitu, tapi kalau misalkan A1-nya kita startnya genap, itu jadinya gimana nih teman-teman? Ya gampang aja, berarti kan A2-nya genap kok ditambah 7, genap ganjil, ya jadinya ganjil. Akan aku tulis dengan GC. A3 ya alternate lagi, ganjil kalau misalnya kita tambahkan ganjil jadinya genap, jadinya genap dan seterusnya. Baik, di sini alternate dia adalah genap, ganjil, dan seterusnya. Tapi ini startnya dari A2 ya teman-teman. Aku lupa mengatakan tadi ini A2, A3, A4, A5. Nah, kalau A1-nya ya A1-nya dia ganjil dan genap. Oh, ini GC. Nah, di sini kita sudah punya ganjil, genap, dan genap, ganjil. Nah, di sini pertanyaannya itu masih sama. Apakah A 2026 itu ganjil? Nah, kita lihat. Jadi yang pertama, A1 plus A2 itu genap. Nah, di sini A1 plus A2 itu genap. Berarti, kalau misalkan kita lihat, dia pasti antara ganjil tambah ganjil atau genap tambah genap, ya sama-sama harus sama. Misalkan 2 tambah 4 itu 6, 1 tambah 3 itu 4. Kan dia jadinya genap semua. Kalau misalkan genap sama ganjil, ya jadinya ganjil. Nah, di sini kita harus mencari ganjil-ganjil dan genap-genap. Nah, padahal di sini A1, A2-nya kalau misalkan kita lihat, A1-nya kan ganjil genap atau genap ganjil. Kalau misal kita tambahkan mereka semua ya jadinya ganjil dong teman-teman. Nah, padahal di sini tulisannya A1 plus A2 itu genap. Jadi, dia tuh tidak bisa memutuskan apakah A 2026 itu ganjil, karena kita sendiri tidak tahu apakah dia startnya genap atau ganjil. Kita coba yang kedua. A2 plus A3 itu ganjil. Ini kalau misalkan kita lihat, dia kan genap, ganjil, dia ganjil, genap. Nah, kalau misalkan kita tambah, dia jadinya ya ganjil tetapan ya teman-teman. Nah, di sini kan ganjil ya. Nah, sudah benar, jadinya ganjil. Tapi kita boleh ngambil yang mana? Lah, ya kita nggak bisa milih dong, karena di sini mereka sama-sama tambah jadi ganjil. Nah, jadi kalau genap plus ganjil, ya ganjil plus genap, ya ganjil. Jadi kita masih belum bisa menentukan urutannya itu yang mana. Ya berarti ini juga tidak cukup. Lah, keduanya tidak sama-sama tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx itu 3x kuadrat plus cx, dan gx itu 2x kuadrat minus e, untuk bilangan asli c dan e tertentu. Nah, apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Nah, di sini ada dua pernyataan juga. Nah, di sini kita diminta memutuskan apakah mereka cukup atau tidak. Nah, di sini kan kita sebelumnya sudah punya fr sama dengan gr, ya. Berarti di sini kita berarti bisa tuliskan 3r kuadrat plus cr itu sama dengan 2r kuadrat minus e. Kan x-nya kita ganti r semua ya. Nah, di sini bisa kita ganti dia menjadi r kuadrat plus cr. Nah, kita pindah juga semuanya jadi plus e sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta mencari apakah terdapat bilangan real r. Nah, kalau misalkan kita mencari jenis akarnya, ya sudah kita bisa gunakan diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat minus 4ac. Nah, di sini a-nya apa? A-nya 1 ya. Terus b-nya sama dengan c. C-nya sama dengan e. Nah, ini c-nya beda ya, teman-teman. Nah, B kuadrat minus 4ac, ya sudah kita masukin aja. Dia jadinya C kuadrat minus 4 kali 1 kali E. Berarti dia sama dengan C kuadrat minus 4E.
Nah, kalau semisal dia ada bilangan yang real, kita harus membuktikan apakah C kuadrat minus 4E ini lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0-nya. Nah, ini kita harus membuktikan dia. Kita akan gunakan yang pertama, C minus 4E sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah jadi C sama dengan 4E ya teman-teman. Ya sudah, C-nya kita ganti 4E. Sama dengan, ini 1 ya, 4E kuadrat minus 4E. Nah, di sini kita bisa tulis dia, jadi 4E dikalikan 4E minus 1 ya teman-teman, of course. Nah, di sini kita bisa lihat 4E itu kali 4E minus 1. Nah, sebelumnya kita tahu apa teman-teman? Sebenarnya kita tahu bilangan asli C dan E. Bilangan asli itu kan startnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya dia positif dan tidak ada pecahan. Nah, berarti di sini kita coba lihat. Kalau misalkan E-nya kan start dari 1. Kalau misalkan E-nya 1, ya dia jadinya sama dengan, ini E sama dengan 1, maka jadinya 4 dikali 3 ya, dari 4 minus 1. Nah, di sini 4 kali 3 itu berapa? 12 kan? Nah, 12 dia itu lebih dari 0. Dari sini berarti kita just banget punya, kalau misalkan dia punya bilangan real. Nah, kalau misalkan teman-teman tambahin dia jadi E sama dengan 2, E sama dengan 3, ya pasti dia nilainya bertambah terus, sehingga nilainya selalu positif. Berarti yang pertama itu terbukti cukup untuk menjawab pernyataan. Tapi di sini ada pernyataan yang kedua, ya sudah, kita tinggal masukkan saja. C itu lebih dari E plus 2, berarti ya kita ambil aja startnya E plus 3 ya. E plus 3. Karena apa? Karena dia bilangan asli. Nah, di sini E plus 3 kita masukkan ke C. Nah, di sini yang kedua aku tulis di sini E plus 3 kuadrat minus 4E. Ini sama dengan berapa? Ya E kuadrat plus 6E plus 9 minus 4E. Sama dengan E kuadrat plus 2E plus 9 nih teman-teman. Nah, kan bilangan E itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita masukkan, ini misalkan E-nya sama dengan 1, ya dia kan jadinya 1 plus 2 plus 9. Jadinya, oh ya 12 juga, lebih dari 0. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, kalau misalkan dia dimasukkan E sama dengan 2, E sama dengan 3, E sama dengan 4, dan seterusnya, dia bakal selalu positif. Sehingga kita bisa membuktikan dia tuh punya bilangan real R. Jadi, 2 saja cukup. 1 saja cukup, 2 saja cukup. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang D. Nah, mudah kan? Jadi, bareng berkuliah, belajar yang chill, hasilnya gokil. Sampai jumpa di solusi soal berikutnya.